Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kembali dengan saya Pak Wadito. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu kita membahas tentang operasi hitung dalam kehidupan nyata. Jadi operasi hitung campuran dalam kehidupan nyata. Nah, hari ini kita tulis kelas berbakti untuk negeri di kelas 6C Selasa 28 Agustus 2020. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari adalah satu, operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan, ya. Kemudian nomor 2, operasi campuran bilangan cacah dan desimal. Nomor 3, operasi campuran bilangan cacah dan campuran pecahan dan desimal. Kemudian nomor 4, operasi hitung campuran bilangan cacah, pecahan dan desimal. Dan yang terakhir, masalah nyata berkaitan dengan operasi hitung campuran. Anak-anak, jika kita melihat materi ini, maka kata kuncinya adalah bilangan cacah, pecahan, desimal, dan masalah nyata. Nah, supaya kalian bisa memahami materi ini lebih baik, kalian harus mengerti konsep bilangan cacah tersebut. Bilangan cacah adalah bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pecahan, marilah kita bahas satu persatu supaya kalian nanti bisa lebih mengerti, ya. Kita bahas dulu konsep pecahan, desimal, dan sebagainya, ya. Baik, mari kita bahas. Nah, mari kita fokus. Ini adalah pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri di atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B atau A dibagi B, ya, di mana B tidak boleh 0. Jadi pecahan tidak boleh 1 per 0, itu bukan pecahan. Di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa kita belajar tentang pecahan tersebut anak-anak? Mari kita fokus lihat ini. Ini adalah gambar uang. Kalian senang dengan uang kan? Ya, tentu senang dengan uang. Ini uang 50 ribuan. Kalau ditanya setengah dari 50 ribu berapa? Nah, ini 50 ribuan. Ya, ini 50 ribuan, uang 50 ribuan, setengahnya adalah 25 ribu. Kita lanjut. Nah, ini adalah uang 1 rupiah, uang zaman dulu ini, ya. Uang zaman dulu, uang 1 rupiah. Kalau ditanya seperempat berapa? Seperempat dari 1 rupiah, maka seperempat kali 1. Ya, artinya juga dapat 0,25 atau 1/4. Kemudian 1/8 dari 1000 berapa? Maka jawabannya adalah 125. Betul, ya. 1 kali 1000 dibagi 8, maka 125. Ini uang koin 200 rupiah. 30%-nya berapa? Ya, 30 per 100 kali 200. Berapa anak-anak? Ya, jawabannya adalah berapa? 30 per 100 kali 200. Ya, 60. Betul. Kemudian yang 20 ribu. Atau barangkali 20%, berapakah 20% dari 20 ribu? 20% dari 20 ribu itu artinya adalah 20 kali 20 ribu dibagi 100. Ya, jawabannya adalah 4 ribu. Betul sekali, 4 ribu rupiah. Baik, itu adalah kehidupan nyatanya sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru mau kenalkan dulu konsep pecahan. Nah, kita mulai dari pecahan ini, ya. Bagaimanakah pecahan ini? Ini adalah materi pecahan Pak Guru sudah siapkan. Kita mulai dari pecahan senilai. Mari kita lihat. Nah, sebelum berlanjut, anak-anak, ini adalah pecahan yang sering sekali dipakai, ya. Ada satu itu sebenarnya asalnya 1 per 1 atau 1 dibagi 1, 100%. Kemudian ada setengah 1/2. 1/2 itu 0,5. Bagaimana ceritanya? Iya, 1 dibagi 2, artinya ini 5/10.
ya kan? Ini caranya adalah ini dikalikan 10, maka ini jika kalikan 10, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 50% atau 50%. Kemudian seperempat 0,25. Bagaimana ceritanya? Ya, 1 dibagi 4, satunya dibagi 4. Caranya adalah yang satu ini kalikan 10, kemudian ini juga kalikan 10. Maka 10 bagi 4 itu sama dengan dapat 2, sisa 2. Ya, 20 bagi 4, 5. Jadi 0,25. 25% sama dengan 25/100. 3/4-nya 0,75. 1/8-nya 0,125. Ini seperti ini. Kemudian 2/5 sama dengan 0,4. 40% atau 40/100. Nah, cara gampangnya adalah 2/5. 2 bagi 5 kan tidak bisa, maka ini tak tahu kalikan 10, ini juga kalikan 10. Jadi ini tambah 0, sini tambah 0. Maka 20 dibagi 5 dapat 4. Maka hasilnya 0,4. 40/100 atau 40/100. Ya, ini yang 3/6. Ya, 30 bagi 6 dapat 5. Nah, ini kasih 0, ya. 3/5, 30 bagi 5 dapat 6, 0,6 atau 60/100 atau 60%. 3/8, 0,375. Bagaimana ceritanya? Nah, ini ceritanya, jadi caranya. 30 ini dibagi 8 kan dapat 3, anak. 3 kali 8 24, sisanya 6. Nah, kemudian 60 bagi 8 dapat 7. Sisanya 4 karena 7 kali 8 kan 56. Untuk ke 60 sisa 4. 40 bagi 8 dapat 5, tidak ada sisa, habis. Oleh karena itu 3/8 adalah 0,375. Baik, bagus, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak ke penjumlahan pecahan. Mari kita bahas. Nah, penjumlahan pecahan mudah sekali. Nomor 1, lihat. Ini bilangan cacah 2 ditambah 3/4. Maka 2 ini tinggal memindahkan ke sini, 3/4-nya pindahkan ke sini. Sudah langsung. Jadi 2 tambah 3/4 sama dengan 2 3/4. Sederhana. 1 ditambah 6/7 mudah, tinggal pindah saja. 1 pindah ke sini, 6/7 tinggal belakangnya. 1 6/7. Bagaimana kalau sama penyebutnya? Mudah. 1/11 ditambah 6/11 ya 7/11. Sederhana karena penyebutnya sudah sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, ada 2 cara, Nana. Yang pertama, kalian boleh samakan dulu penyebutnya, juga boleh pakai cara silang. Nah, ini Pak Guru kenalkan saja pakai cara silang. Nah, pertama yang bawah dulu, ini kalikan. Jadi, dibuat garis 2 begini. Kemudian, yang bawah kalikan. 2 kali 4, 8, ini 8. Disamakan penyebutnya. Kemudian silang pertama, 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. Maka 4 tambah 2 sama dengan 6. 6/8. Sederhanakan, masing-masing dibagi 2, jadi 3/4. Bagus. Bagaimana contoh berikutnya? 6/8 tambah 12/16. Mudah saja. Ini boleh sederhanakan dulu supaya angkanya lebih kecil, ya kan? 6/8 ini bisa dibagi 2 menjadi 3/4. Ini 12/16 juga dibagi 2, disederhanakan paling kecil. Ini bagi 4 bagi 4, maka ini 3/4. Oh, 3/4 ditambah 3/4 sudah sama 4 ini 4-nya penyebutnya sudah sama 4. Maka tinggal nambahkan. Ini menjadi 6/4 atau jika disederhanakan menjadi 1 2/4 atau 1 1/2. Itu 2 dan 4-nya disederhanakan masing-masing dibagi 2. Bagaimana kalau bilangan pecahan campuran? Ya, 2/3 ditambah 5/6. 2-nya ini langsung pindah aja ke sini. Kemudian tinggal menjumlahkan yang pecahannya ini sama dengan proses yang di atas tadi. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian 2 pindah ke sana. Ini hasilnya adalah 38/24. 2 ditambah ini sederhanakan menjadi 1 14/2 4. 2 tambah 1 3, yang ini disederhanakan menjadi 7/12. Nah, 3 7/12. Bagaimana lanjut lagi? Ini silahkan dilihat anak-anak, diperiksa jalannya bagaimana. Ini kan 6 tambah 1/2 tambah 2 3/4, hasilnya adalah 9 1/4. Bagaimana? Mudah kan untuk penjumlahan pecahan? Mudah. Kita lanjut ya. Baik. Sekarang yang pengurangannya. Bagaimana pengurangan?
Pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan, lihat nih, ini kan angka 2 dikurangi setengah, maka 2 ini sebenarnya ada 2/1 dikurangi 1/2. Tinggal pakai cara silang saja. Yang bawah dulu dijadikan 1 kali 2 jadi 2. Kemudian 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, 4 dikurangi 1 3, 3/2 disederhanakan jadi 1/2. Mudah ya. Kemudian bagaimana kalau 11 dikurangi 2 3/4? Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Untuk mempermudah ini, maka ini kita habiskan 2 dikurangi 2. Ini dikurangi 2, ini juga harus kurangi 2. Maka ini dikurangi 2 habis, 11 dikurangi 2 menjadi 9. 9 jadiin 9/1 dikurangi 3/4. Pakai cara silang. Ya, 1 kali 4, 4. Ini sudah sama penyebutnya. 9 kali 4 36, 1 kali 3 3, 36 dikurangi 3 33, 33/4 dapat 8 sisa 1, maka 8 1/4 beres. Mudah kan? Mudah ya. Lanjut yang nomor 3. 11/20 dikurangi 5/20. Nah, ini penyebutnya jelas sama, langsung kurangi saja. Ya, 11 kurangi 5 6, 6/20 sederhanakan menjadi 3/10. Bagaimana kalau yang ini 3/4 kurangi 1/8? Ya sama mudah saja, tinggal nyamakan penyebutnya, ya kan? Nah, ini jadikan 32, 4 kali 8 32, 3 kali 8 24, dan 4 kali 1 4, kemudian jadi 20/32, sederhanakan bagi 2 jadi 10/16, kemudian sederhanakan menjadi 5/8. Oke. Bagaimana kalau seperti ini Pak Guru? 6,5 dikurangi 3/4. Ini kan tidak boleh langsung gitu. Nah, ini dibuat menjadi pecahan biasa. Nah, 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 13/2. Yang ini 3/4. Samakan penyebutnya. 2 kali 4, 8. Jadi penyebutnya jadi 8. Ya kan? Kemudian 13 kali 4, 52. 2 kali 3, 6. 52 dikurangi 6, 46. 46/8. Sederhanakan jadi 5 6/8 atau sederhana 5 3/4. Oke, ini contoh lain lagi di bawahnya, silahkan dicermati sendiri ya. Baik, kita lanjut sekarang. Masih ada lagi. Bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan sekaligus Pak Guru? Boleh, mari kita bahas. Oke. Ini ada 7/8 dikurangi setengah ditambah 1/4. Bagaimana caranya? Kita selesaikan dulu yang di depan, setelah itu baru ditambah 1/4. Ya, kita samakan penyebutnya di 16. Maka ini 16, 7 kali 2 14, 8 kali 1 8, menjadi 6/16. Disederhanakan, kalau ini dibagi 2, 3 bagi 2 8, 3/8. 3/8 baru ditambah 1/4 nih. 3/8 tambah 1/4, proses seperti tadi, hasilnya 5/8. Oke, lanjut ke perkalian pecahan. Oh, mudah sekali kalau perkalian pecahan nih. Jadi kalau perkalian pecahan itu lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Lihatlah anak-anak, kalau setengah dikalikan 1/4 tuh tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, selesai. Jadi kalau perkalian 1 kali 1 1, 2 kali 4 8, selesai, ya kan? Pak Guru, bagaimana kalau yang pecahan campuran bagaimana Pak Guru? Baik, ini lihat 4 3/4 kali 6, maka ini jadikan menjadi pecahan biasa. 4 kali 4 16 ditambah 3 19, 19/4 kali 6, 6-nya dijadikan 6/1. Oke, tinggal pembilang kali penyebut kali penyebut, 114/4. Oke, 114/4 itu kalau disederhanakan. Nah, ini cara menghitung gampang. Bagaimana Pak Guru? 114 bagi 4 supaya gampang. Ini kan 114 itu terdiri dari 100, 12 dan 2 yang bisa dibagi 4. 100-nya bagi 4 itu 25, 12 bagi 4 itu adalah 3, maka 28, sisanya 2. 28 2/4 sama dengan 28 1/2. Bagaimana kalau 1/4 kali 200 Pak Guru? Ya, 1/4 kali 200 itu sama dengan 1 kali 200 bagi 4, maka 200 bagi 4 dapat 50.
Oke, bagaimana kalau pembagian pecahan Pak Guru? Oke, mudah saja anak-anak. 3/4 dibagi setengah sama dengan 3/4. Kemudian tanda bagi ini diganti dengan kali. Kemudian ini dibalik. Ya, 3/4 kali 2/1. Ya kan? Jadi setengahnya jadi 2/1 dibalik. Setelah dikali kemudian dibalik. Ya, kemudian 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. 6/4 itu sama dengan 1/2/4. Ya, karena 6 dibagi 4 itu dapatnya 1, sisa 2. 2/4. 2/4 itu digunakan jadi setengah. Jadi hasil akhirnya 1/2. Bagaimana Pak Guru kalau pecahan dibagi bilangan caca seperti ini? Boleh. 1/2 dibagi 6. 1/2 dibagi 6/1. Oke, kemudian dibalik 6/1-nya jadi 1/6. Setengah kali 1/6. Maka dapatnya 1/12. Pak Guru, bagaimana kalau angkanya besar begini? 60 dibagi 1/6. Boleh. 60-nya jadi 60/1 kali 6/1. Ya kan? 360 bagi 1. Hasilnya 360. Bagus. Oke, silahkan dicermati anak-anak ya. Baik, lanjut sekarang. Bagaimana kalau penjumlahan desimal Pak Guru? Ya, boleh amati. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Caranya gampang sekali, hanya 2 langkah. Luruskan koma, proses seperti biasa. Kunci itu anak-anak ya. Luruskan koma, proses seperti biasa kalian menjumlahkan bilangan cacah biasa. Ini 2,50 ditambah 0,112. Luruskan saja komanya. Ya, buat menurun begini, kemudian luruskan, ya kan? 2-nya turun jadi 2, 0 tambah 1, 1, 5 tambah 1, 6. 2 tambah 0, 2, jadi 2,612. Selesai. Yang ini juga begitu. 6,2 dikurangi 0,65. Ya, mudah sekali. 6,2 dikurangi 0,65. Duh, Pak Guru di sini kan tidak ada desimalnya kan cuma 1. Ya, tambahkan 0-nya aja untuk menolong di sini. Jadi 0 dikurangi 5 kan tidak bisa pinjam, jadi 10 kurangi 5, 5. Ini yang sudah dipinjam 1 tadi, 1 jadi 1 dikurangi 6 nggak bisa, pinjam ke depannya jadi 10 kurangi 6, 4. Ini tinggal 5 dikurangi 5 kurangi 0 jadi 5, jadi 5,45. Bagus. Bagaimana kalau perkalian desimal Pak Guru? Mudah, lihat, perhatikan caranya. 1, abaikan desimalnya dulu. Jadi berapapun desimalnya abaikan ini. 1,2 anggap jadi 12, 0,5 anggap jadi 5. Kemudian hitung seperti biasa, kalikan biasa menjadi 12 kali 5, 60. Kembalikan desimalnya. Desimalnya ada berapa angka belakang koma? Ada 1, ada 2, berarti 2. Maka 60 ini kalau desimalnya 2 jadi 0,6 kasih koma di sini. Nah, menjadi 0,60 atau 0,6. Ini 0 yang di belakang koma, yang di belakang angka persepuluhan ini dihilangkan jadi 0,6 hasil akhirnya ya. Bagaimana Pak Guru kalau angkanya besar seperti ini? 0,125 kali 0,2. Sama kuncinya, abaikan desimalnya, hitung seperti biasa, kembalikan desimalnya. Abaikan desimal berarti 125 kali 2. 125 kali 0,125 kali 2 diabaikan menjadi 125 kali 2, 250. Desimalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Hitung dari depan, 1, 2, 3, kurang, tambah 0,0. Jadi 0,0250 atau di 0 yang paling belakang ini boleh dihilangkan menjadi 0,025. Nah, oke. Terakhir, bagaimana kalau 6 kali 0,5 Pak Guru? Boleh. Nah, ingat abaikan desimalnya, hitung seperti biasa, kembalikan desimalnya. 6 kali 5, 30. Ada 1 desimal, ya kan? Nah, ada 1 desimal. Itu kan 60, 6 kali 5, itu 30, ya kan? Ini ada 01 di sini. Ke depan, ya sudah di situ. Menjadi 3 hasilnya. Bagaimana? Baik, lanjut anak-anak. Oke, apakah masih ada? Ya, pembagian desimal. Bagaimana pembagian desimal? Ini terakhir. Caranya lihat banyak desimal. Jika sudah sama, langsung bagi. Jika beda, ambil yang desimal, ambil desimalnya yang paling banyak, lalu jadikan sama dulu, lalu baru dibagi.
Nah, kalau misalnya nih 0,5 dibagi 0,2 kan sudah sama desimalnya nih, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Langsung saja bagi. Jadi langsung 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat 2,5, 2,5. Selesai. Mudah sekali kan? Ya. Kemudian ini Pak Guru, ini kan nggak sama ini desimalnya. Ya, ini 1,70 dibagi 0,2. Ya, yang 22 ini kalian boleh tambahkan 0 menjadi sama desimalnya. Maka menjadi 170 dibagi 20. Ya kan? 170 dibagi 20 boleh sederhanakan, 0-nya dibuang menjadi 17 bagi 2. Maka 1,70 dibagi 0,20 sama dengan 17 bagi 2. Maka dapat hasilnya adalah 8,5. Oke. Kemudian yang ini 12 dibagi 0,75 bagaimana Pak Guru? Oke. Ini kan 2 angka belakang koma, maka ini supaya bisa belakang angka belakang koma, 00 yang nggak ada nilainya, 00 itu hanya untuk membantu saja. Jadi tinggal 1200 dibagi 75 dapatnya 16. Selesai. Bagaimana kalau gede seperti ini Pak Guru? 6,675 dibagi 2,1. Nah, ini ada 3 angka belakang koma, ini juga 1 angka belakang koma, tambah aja 00. Nah, jadi 6,675 dibagi 2,100. Dikapit seperti ini, hasilnya adalah 3,17. Bisa lanjut lagi nih, tapi 2 angka belakang koma sudah cukup. Bagaimana anak-anak? Nah, cukup dulu seperti itu untuk pengantar awalnya. Silahkan pelajari ini, diulang-ulang bolak-balik. Ini kan pelajaran kalian di kelas 4 dan kelas 5. Nah, nanti kalau sudah mengerti betul, baru kita pelajaran berikutnya kita menginjak ke pembelajaran yang sesungguhnya dari bab 3 ini. Jadi pelajari dulu konsep pecahnya ini sampai paham, baru nanti kita lanjut. Demikian, jika ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.